Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regendra Ibrahim Tony dengan NIM C1D1211007 Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, mata kuliah Cyber Security Management, dosen pengampu Pak Bambang Purnomo SCMM. Saya akan menjelaskan soal yang diberi. Yang pertama, apa itu hukum cyber atau cyber law? Hukum cyber atau cyber law adalah sebuah cabang hukum yang berkaitan dengan regulasi penggunaan teknologi informasi dan internet. Tujuan dari hukum cyber adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat di dalam dunia maya. Termasuk di dalamnya aspek-aspek seperti keamanan data, privasi, kekayaan intelektual, dan kebebasan berbicara di internet. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori-teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber. Beberapa teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber antara lain. Pertama, teori konvergensi teknologi. Teori ini menggambarkan bagaimana teknologi yang semakin maju seperti internet, telepon seluler, dan media sosial semakin konvergen dan menghasilkan bentuk komunikasi baru yang memungkinkan interaksi manusia yang lebih efektif. Yang kedua, teori jaringan. Teori ini menjelaskan bagaimana dunia maya membentuk jaringan yang kompleks dan interaktif, di mana setiap entitas dapat berinteraksi dengan entitas lainnya dan membentuk hubungan yang kompleks. Yang ketiga, teori transaksi. Teori ini menjelaskan bagaimana aktivitas bisnis dapat dilakukan secara online, sehingga membuka peluang baru bagi bisnis dan konsumen di seluruh dunia. Soal ketiga, aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum. Aspek tersebut meliputi aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah, dan pencemaran nama baik, aspek privasi. Coba Anda jelaskan aspek-aspek hukum ini. Aspek hukum yang terkait dengan aplikasi internet antara lain. Yang pertama, aspek hak cipta. Hak cipta melindungi karya-karya yang dibuat oleh seseorang dari penggunaan tanpa izin. Dalam aplikasi internet, hak cipta melindungi karya-karya seperti teks, gambar, dan video yang dipublikasikan di situs web dan media sosial. Yang kedua, aspek merek dagang. Merek dagang melindungi merek atau logo yang digunakan oleh suatu perusahaan. Di dalam aplikasi internet, merek dagang melindungi merek dan logo yang digunakan dalam situs web dan media sosial. Yang ketiga, aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnah dan pencemaran nama baik adalah tindakan merugikan reputasi seseorang melalui informasi yang salah atau menyesatkan di dalam aplikasi internet. Fitnah dan pencemaran nama baik dapat terjadi melalui komentar dan ulasan di situs web dan media sosial. Yang terakhir, aspek privasi. Privasi melindungi informasi pribadi seseorang yang penggunaan tanpa izin. Di dalam aplikasi internet, privasi melindungi informasi pribadi seperti alamat email, nomor telepon, dan informasi finansial yang disimpan di situs web dan media sosial. Yang keempat, sebutkan subjek, materi, muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU Perlindungan dan Konsumen dengan hukum di cyber di Indonesia. Keterkaitan UU Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek, konsumen, dan penyedia layanan internet dan teknologi informasi. Kedua, materi muatan meliputi hak-hak konsumen dan kewajiban penyedia layanan internet dan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan tata cara penyelesaian sengketa. Ketiga, pasal. Beberapa pasal yang menyangkut keterkaitan UU Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber di Indonesia antara lain pasal 8, 14, 15, 16, dan U18 UU Perlindungan Konsumen. Yang keempat, pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang akan dibeli atau dipakai, termasuk informasi yang disampaikan melalui situs web dan media sosial. Kelima, pasal 14 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen untuk mendapat jaminan atas kualitas keamanan barang atau jasa yang dibeli atau dipakai, termasuk barang atau jasa yang diperoleh melalui transaksi elektronik. Yang keenam, pasal 16 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab penyedia layanan internet dan teknologi informasi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen yang disimpan di dalam sistemnya. 7.
Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang cara penyelesaian sengketa konsumen termasuk sengketa yang terjadi dalam transaksi elektronik. Terakhir, pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban penyedia layanan internet dan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang menandai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, sebutkan peluang profesi kerja apa saja terkait pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security. Jelaskan. Beberapa peluang profesi kerja terkait dengan cyber security adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti keamanan cyber. Memeriksa sistem dan jaringan komputer, menemukan celah keamanan dan memberikan saran mengenai cara memperbaikinya. Yang kedua, analisis keamanan cyber yang memantau aktivitas di dalam jaringan komputer untuk mendeteksi ancaman keamanan yang menghadapi serangan cyber. Yang ketiga, konsultan keamanan cyber memberikan saran mengenai cara meningkatkan keamanan sistem dan jaringan komputer pada perusahaan atau organisasi tertentu. Yang keempat, insinyur keamanan cyber merancang dan mengembangkan sistem keamanan untuk melindungi sistem dan jaringan komputer dari ancaman cyber. 5. Pengacara hukum cyber menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan kejahatan cyber, hak cipta, privasi, dan masalah hukum lainnya yang terkait dengan teknologi informasi dan internet. Yang keenam, auditor keamanan cyber memeriksa sistem dan jaringan komputer untuk menilai risiko keamanan dan memberikan saran mengenai cara memperbaikinya. Terakhir, manajemen keamanan cyber mengelola dan mengawasi sistem keamanan untuk memastikan keamanan sistem dan jaringan komputer pada perusahaan atau organisasi tertentu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.